Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Saya sangat berharap rekan-rekan semua sehat dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Saudaraku, Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Pemazmur mengajak kita untuk menghargai dan mengisi waktu kita dengan bijaksana. Melalui membangun relasi baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita, terlebih lagi dengan keluarga atau pasangan kita. Karena waktu sangat berharga dan tidak bisa diputar kembali. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana membangun hubungan dengan sesama, terlebih lagi dengan pasangan yang memiliki bahasa kasih, quality time atau waktu berkualitas. Waktu yang berkualitas atau quality time bagi orang-orang yang memiliki tipe bahasa ini, hal yang paling penting yaitu mereka dapat berikan dengan perhatian penuh. Mereka senang meluangkan waktu bersama orang-orang yang dicintai untuk mendengar dengan tulus, serius, dan fokus tentang kisah hidup mereka. Jelas sekali bahwa orang-orang ini adalah pendengar yang baik, cocok dijadikan partner bagi mereka yang suka curhat. Nah, saudara, ciri-ciri seorang yang mempunyai bahasa kasih quality time. Mereka adalah orang-orang yang suka berlibur dengan keluarga, suka ditemani dalam melakukan apa saja, suka menemani orang lain. Seseorang yang memiliki bahasa kasih quality time membutuhkan waktu yang berkualitas bersama dengan orang yang dicintainya. Karena bagi mereka, bersama orang yang dicintainya adalah suatu keadaan yang sangat membahagiakan, walaupun hanya sekedar di rumah. Dalam kondisi kebersamaan itu, biasanya mereka suka menceritakan tentang suka dan duka dalam hari-hari yang pernah mereka lewati. Meminta pendapat tentang sesuatu hal yang sedang dialami, atau hanya sekedar bermain bersama. Biasanya seseorang yang memiliki bahasa kasih ini senang mengabadikan momen-momen dalam suasana kebersamaan, khususnya tempat-tempat suatu situasi yang jarang ditemui. Memang banyak orang dengan bahasa kasih yang lain juga suka melakukan hal yang sama dengan tipe bahasa kasih quality time ini. Tapi yang membedakan dalam hal ini adalah puncak emosi bahagia yang hanya bisa diketahui setiap pribadi. Menyediakan waktu yang berkualitas bisa jadi ada hal yang menantang untuk dilakukan di zaman sekarang. Terutama jika saudara adalah seorang ibu atau bapak yang bekerja. Meskipun dalam aturan ketenagakerjaan saudara hanya wajib bekerja selama 8 jam sehari, namun buktinya cukup sering saudara baru bisa keluar kantor setelah pukul 5, bahkan sampai rumah pukul 9. Bahkan jika perlu, ada juga yang menghabiskan waktunya dengan lembur. Seringkali suami istri ribut itu karena kurang adanya waktu yang berkualitas antar sesama pasangan. Sang suami sibuk, sang istri juga sibuk. Yang suami dari pagi sampai malam urusan kerjaan, sedangkan
yang istri seharian ngurus rumah tangga. Mereka jarang punya waktu untuk membahas yang namanya waktu yang berkualitas. Untuk berdua seperti zaman-zaman pacaran dulu. Apalagi sang istri sudah disibukkan dengan anak-anaknya yang mungkin nakal, atau anak-anaknya yang sudah bertumbuh dari bayi menjadi anak kecil, suka lari ke sana, lari ke sini, sehingga mereka mungkin sang suami menjadi capek. Dan akhirnya dia tidak ada waktu yang berkualitas dengan sang suami. Inilah yang seringkali membuat suami istri ribut. Akhirnya bahasa kasih di antara mereka berdua bermasalah. Dan Gary Chapman mengatakan tangki cinta mereka kosong. Kalau tangkinya cinta mereka kosong, maka masalah kecil saja bisa menjadi masalah yang besar bagi suami dan istri. Bagaimana kalau di rumah saudara sudah merasa tidak nyaman? Tentu akan mempengaruhi performa saudara di pekerjaan. Apalagi zaman sekarang, zaman sosial media. Saudara tentu banyak melihat di Facebook, di WA, atau bahkan TikTok-kan. Bagaimana ketika sudah di rumah, handphone kalau bisa dimatikan. Jangan sibuk dengan chatting. Saudara seringkali saudara melihat di ada video-video lucu di mana sebuah keluarga, suami chatting, istri chatting, anak juga chatting. Semua sibuk masing-masing. Padahal mereka dekat dengan jam makan bersama. Saudara, kalau bisa pada jam makan malam, letakkanlah semua handphone. Bagikan waktu berdua atau dengan keluarga, itu yang paling bagus. Dan niscaya itu akan sangat berpengaruh pada karir Anda. Waktu berkualitas adalah memberi seorang perhatian sepenuhnya. Tidak seperti duduk-duduk di sofa menonton TV bersama. Apabila saudara melalui waktu seperti itu, acara TV akan menyita perhatian saudara, bukan pasangan saudara. Apa yang dimaksud dengan duduk-duduk di sofa sementara TV dimatikan? Saudara bisa saling pandang dengan pasangan saudara, saudara bisa bicara, saling memberikan perhatian 100%. Artinya, saudara juga bisa mengajak pasangan Anda, keluarga Anda berjalan-jalan bersama. Hanya saudara berdua dan makan di luar, saudara saling memandang, ngobrol dengan leluasa. Pernahkah saudara perhatikan di restoran? Saudara hampir selalu bisa melihat ada perbedaan pasangan yang sedang berkencan dengan pasangan yang sudah menikah. Pasangan yang berkencan atau berpacaran saling pandang memandang ketika berbicara. Tetapi kalau kita melihat pasangan sudah menikah, mereka duduk di situ, mata mereka melongo ke sana, ke sini dalam restoran. Itu sangat berbeda, bukan? Saudaraku, aspek utama dari waktu berkualitas adalah kebersamaan. Dua orang yang sedang duduk di ruangan yang sama bisa dibilang sedang berdekatan. Tetapi mereka belum tentu bersama. Kebersamaan seorang ayah yang sedang duduk di lantai menggelindingkan bola kepada anaknya yang berusia 2 tahun. Perhatiannya bukan dipusatkan pada bola itu, tetapi kepada anaknya. Untuk saat pendek itu, selama apapun saat itu berlangsung, mereka sedang bersama. Akan tetapi jika sang ayah sedang berbicara di telepon sementara ia menggelindingkan bola, perhatiannya menjadi hambar. Beberapa pasangan mengira bahwa mereka sedang menghabiskan waktu bersama,
Padahal sebenarnya mereka hanya hidup dalam jarak berdekatan. Seorang suami yang sedang menonton acara olahraga di TV sementara ia berbicara dengan istrinya tidak memberikan waktu berkualitas. Karena sang istri tidak menjadi pusat perhatian sepenuhnya. Sama seperti kata-kata penegasan, bahasa waktu berkualitas juga mempunyai banyak macam. Salah satunya yang paling umum ialah percakapan yang berkualitas. Dengan percakapan berkualitas yang dimaksud adalah di mana dua orang berbagi pengalaman, pikiran, perasaan, dan hasrat mereka dalam konteks yang ramah dan tidak terputus-putus. Saudara, tips untuk menciptakan percakapan berkualitas adalah apabila pasangan saudara sedang berbicara, upayakan agar saudara menjaga bahwa saudara saling pandang. Jangan mendengarkan pasangan saudara sambil melakukan sesuatu yang lain. Mendengarkan untuk mengetahui perasaannya. Perhatikan bahasa tubuhnya. Menolak untuk menyela, jangan menyela. Aktivitas berkualitas bisa saja termasuk segala sesuatu yang saudara sendiri atau saudara berdua minati. Penekanan di sini bukanlah pada apa yang sedang saudara lakukan, tetapi mengapa saudara melakukannya. Tujuannya adalah mengalami sesuatu bersama. Dan setelah selesai mengalaminya, saudara mendapatkan perasaan, ia peduli kepadaku, ia mau melakukan sesuatu bersamaku, yang aku nikmati dan aku melakukannya dengan sikap positif. Itulah yang namanya cinta kasih. Dan berbagi beberapa orang itu adalah suara paling lantang dari kasih. Untuk menyenangkan pasangan yang bertipe ini adalah selalu sediakan waktu berkualitas untuk dia. Melakukan kegiatan bersama adalah contoh terbaik. Dengan demikian dia akan merasa sangat dihargai dan dicintai oleh saudara. Keluarga adalah harta saudara yang sangat berharga. Mari bangun dan buatlah menjadi tempat yang nyaman untuk berbagi hidup dengan seluruh anggota keluarga. Waktu tidak akan terulang. Jangan ragu, hari ini mungkin belum terlambat untuk saudara memulai. Isilah tangki kasih pasangan dan keluarga saudara. Maka saudara akan melihat dampak yang begitu dahsyat terjadi. Keluargaku adalah surga. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga